Hey, kita ketemu lagi di review dan tutorial Japis TV. Nah, di konten kali ini gue akan ngasih sedikit tips buat kalian yang kalau misalnya kemarin-kemarin udah beli barang di Japis Store, tapi bingung gimana cara setupnya. Kayak misalnya nih, barang-barang yang paketan-paketan, kalian bisa ngeliat di japistore.com atau kalian lihat di Shopee-nya, kalian lihat di Tokopedia-nya, kalian lihat di Bukalapaknya, di Lazadanya, ada di situ. Apa keuntungannya kalian beli paketan? Nah. Kalau misalnya kalian beli paketan, jelas lebih untung karena ada bonus-bonusnya di sana dan biasanya harganya udah dikompres. Maksudnya apa? Berarti harganya biasanya tuh udah lebih murah daripada kalian beli satuan. Misalnya, kalau misalnya kalian ngelihat harga dari BM800 itu satuannya 89.000 atau 90.000 atau 100.000. Tapi di paketannya udah include stand-nya, udah include kabelnya, segala macam, itu bisa jauh lebih murah. Karena harganya pasti udah disesuaikan dengan bonus-bonus dan segala macamnya. Kayak gitu. Nah, yang gue pengen review sekarang adalah salah satu paketan yang simple banget, yang murah, tapi menurut gue ini udah cukup banget untuk kalian para pemula mulai bagaimana caranya recording, nge-cover lagu. Mungkin kalian pengen cover-cover lagu atau kalian pengen bikin sebuah channel YouTube gaming, terus pakai paketan yang ini, udah bisa banget, sumpah. Ini tuh udah bagus banget untuk kalian yang baru pengen mulai YouTube tapi modalnya budgetnya masih sedikit. Jadi paketan ini sangat gue rekomendasikan. Apa aja isinya? Isinya itu cuma ini sebuah stand kecil. Jadi kalian bisa sambil duduk. Jadi tuh stand kecilnya ini kayak stand yang orang-orang pidato sambil duduk tuh, kayak gitu tuh. Intinya mirip-mirip kalau misalnya kalian ngelihat orang-orang yang lagi rapat tapi pakai mikrofon. Ini mirip-mirip kayak gitu lah. Biarpun memang beda lah ya, beda kualitasnya. Dan harganya juga murah. Dan di sini gue punya BM800. Jadi ini BM800, gue langsung keluarin aja. BM800-nya. Nih, kabelnya. Terus ini ada shock mount, bukan shock mount. Ini busa mikrofon. Ini kita masukin ke sini. Ini gue sambil setting-setting ya sekalian ya. Ini busa mikrofon dimasukin ke sini. Udah, fungsinya apa? Untuk kalian kalau misalnya kalian rumahnya banyak noise-nya, sebenarnya jangan sampai terlalu banyak juga noise-nya. Kalau misalnya untuk nyaring noise kecil sebenarnya ini. Kalau misalnya noise-nya sedikit, terus disaring pakai ini masih bisa. Jadi noise-nya nggak terlalu kedengeran gitu di ini. Kalau misalnya ada suara-suara angin, suara-suara AC, di sini kemungkinan tidak terdengar. Seperti itu. Terus di sini ada shock mount-nya. Kita perlu ini gak? Kita perlukan ini. Biarpun nanti kalau misalnya kalian beli paketan yang ini tuh biasanya stand-nya ini tuh biasa udah ada sebuah shock mount untuk mikrofon dynamic. Jadi udah ada biasanya. Tapi kita butuh ini karena condenser mikrofon ini ukurannya berbeda dengan dengan dynamic mikrofon gitu. Jadi setelah ada ini, kita taruh di sini. Lalu biasanya nanti akan diberikan bonus. Jadi kalian tuh nggak usah panik. Kira-kira kalau misalnya ini semua udah ada, terus gimana cara nyambunginnya ke laptop? Gimana cara nyambunginnya ke handphone? Jadi kalau misalnya kalian ngelihat di websitenya, di gambarnya itu ada sound card. Dia tuh kayak USB, jadi bentuknya kotak kecil, terus ada colokan USB-nya. Nanti dicolok ke laptop, fungsinya sama, mirip banget kayak splitter. Bedanya apa? Bedanya di sana ada pengaturan-pengaturannya seperti volume dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kalian udah beli paketannya, fix udah bisa langsung rekaman gitu. Mau beli paketannya yang semurah apapun, itu udah bisa beli langsung rekaman gitu. Jadi kalian tinggal colok ke laptop, terus disetting sedikit, langsung bisa rekaman gitu. Dengan misalnya Audacity aplikasinya, Adobe Audition, atau bisa langsung ke software bawaan dari si laptopnya gitu. Nah, tapi kalau di sini ini tuh gue udah ada splitter. Di sini kalau misalnya kalian lihat nih splitternya ini.
kayak yang kemarin gue udah review. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu gimana cara ngegunain splitternya, baik di laptop maupun di HP, kalian lihat di video sebelumnya kayak gitu. Video 2 atau 3 video sebelumnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat splitter ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memecah suara antara audio output dan juga input. Sama kayak si USB sound card tadi. Karena kalau misalnya USB sound card bentuknya aja yang beda, dia mirip kayak USB kayak gitu. Ini adalah barang yang sangat dibutuhkan kalau kalian pengen rekaman tanpa sound card yang besar-besar. Jadi kalau misalnya kalian pengen rekaman dibawa-bawa misalnya barangnya, ini aja kalian bawa. Karena ini udah cukup banget menurut gua untuk kalian nyanyi tanpa sound card kayak gitu. Baiklah, kita akan sedikit setting-setting. Kira-kira gimana settingannya kalau misalnya kita pengen setting ini sebagai misalnya untuk cover-cover lagu, atau pengen setting ini sebagai kalau misalnya kalian pengen jadi YouTuber gaming, ini bisa jadi equipment yang tepat untuk kalian memulai karir kalian sebagai YouTuber gaming. Nah, caranya pertama kita masukin dulu ini. Nah, ini nanti kalau misalnya kalian buka, ini akan kepisah nih. Setelah ini kepisah, kalian bisa langsung masukin ini ke sini, ininya dimasukin ke sini. Ininya bisa langsung dimasukin terus diputer. Setelah itu dia akan panjang nih, segini. Tadi kan pendek cuma segini nih. Sekarang panjang karena udah di setting kayak gitu. Terus ini dimasukin ke kakinya. Kakinya ini berat banget. Jadi dipastikan mampu untuk menahan guncangan-guncangan kalau misalnya kalian taruh ini di stand mic ini gitu. Jadi kalau misalnya udah, yang gede ini kita masukin ke kakinya. Masukin, diputer sampai kenceng, yang pasti. Udah, taruh di sini. Terus ini juga kita setting. Jadi yang dipakai tuh yang ini. Kalau misalnya kalian beli paketannya itu ada apa namanya, shock mount untuk dynamic microphone, yang itu nggak usah dipakai kecuali kalian rekamannya atau kalian streamingnya pakai dynamic microphone. Mikrofon biasa tuh yang kepalanya gede makin kesini makin kecil kayak gitu. Itu mikrofon biasa, mikrofon dynamic. Ini kita masukin ke sini. Jadi kita ratain dulu, terus kita puter. Udah. Nah ini kan bisa dibengkokin nih. Ini tinggal kita puter sini, terus kita bengokin sini, puter lagi kencengin, terus ini kita langsung masukin ke sini. Nah, proper banget kan? Masukin ke sini udah, baru kabelnya kita colok sampai ada bunyinya. Nah, itu dia. Jadi udah gitu, kabelnya ini tinggal kalian colokin ke splitter atau USB sound card yang kalian punya, yang udah dikasih sama Japi Store, ke nih, ke lambang yang mikrofon. Kelihatan nggak? Nah tuh gitu tuh. Ke lambang yang mikrofon. Jangan kayak lambang headphone ya. Jadi kalian colok ke lambang mikrofon. Nah ini tinggal kalian colok ke laptop kalian. Nah setelah dicolok, habis itu kalian setting-setting sedikit dan juga kalian tinggal rekaman. Nah setelah di setting-setting, habis itu diapain lagi? Ya udah, habis itu kalian tinggal pencet rekam, ngomong deh, gitu. Jadi apakah kalian berminat dengan paketan seperti ini? Kalau saya sih jujur sangat berminat, karena menurut gua ini adalah paketannya simple banget dan sangat enak dilihat di kamera kalau menurut gua. Kan udah simple aja gitu, nggak banyak-banyak settingan apa segala macam, nggak terlalu banyak yang dirubah-rubah. Tinggal dirubah di laptop aja atau dirubah di HP aja sedikit. By the way, ini bisa ngerekam untuk di HP loh. Jadi kalau misalnya dengan si splitter ini tuh bisa rekam di HP. Kalau misalnya USB sound card kan bisanya cuma di laptop atau di komputer doang, di PC doang. Kalau misalnya splitter ini memang sudah disetting untuk masuk ke jacknya HP maupun di jacknya kabel apa namanya, port jack dari si laptop gitu. Jack 3.5. Seperti itu, tinggal di setting-setting selesai. Segitu aja kira-kira video gua hari ini.
kalian berminat atau enggak, menurut gue ini adalah paketan yang sangat keren banget untuk kalian yang baru pengen mulai YouTube ataupun cover-cover lagu. Kalian pengen baru mulai streaming, baru pengen mencoba tapi nggak punya budget yang terlalu banyak. Menurut gue ini adalah paketan yang paling keren karena simple, efisien, murah. Gitu intinya. Sampai jumpa di Japis TV selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau misalnya kalian pengen nge-share juga boleh. Goodbye.